saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Ini adalah pembahasan mengenai dokumentasi buat teman-teman yang ingin foto wisuda. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini aku sudah pilih satu buah email, dan email yang saya pilih adalah kiriman dari Vianti Fitri, alamat emailnya dari vianti17@gmail.com. Apa kabar Ci? Semoga Ci Marta selalu sehat dan bahagia. Ci, saya mau tanya, cara pengambilan foto wisuda atau kelulusan itu baiknya seperti apa? Dan minta tips and triknya untuk setting lighting dan kameranya. Selama beberapa tahun ini, saya sering dapat panggilan atau job dari sekolah-sekolah untuk foto kelulusan. Dan agak susah apabila make up mereka tidak di satu MUA. Jadi kliennya ini minta siswanya difoto satu-satu di background ala-ala studio gitu. Dan bila makeup artisnya berbeda, tentunya hasilnya pun berbeda. Dan bahkan ada yang tanpa makeup artis, yang cowok pun wajahnya tidak terlihat segar dan berkeringat. Mohon tipsnya, dan ada beberapa contoh dan mohon masukannya. Terima kasih, sehat selalu. Dan dilampirkan 2 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Dan sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu berbagi dengan teman-teman lainnya juga yang sedang belajar fotografi. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apabila saya ada jasa fotografi dan juga videografi, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor di bawah ini. Di sini pembahasannya adalah mengenai foto wisuda atau kelulusan, terutama anak-anak ya. Karena kalau aku lihat dari contoh fotonya, ini memang wisudanya wisuda anak-anak nih. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan. Jadi pertama, sebenarnya kalau teman-teman memang fotonya di sekolahan gitu ya, jadi artinya ada beberapa hal yang harus dibicarakan juga dengan pihak sekolahnya. Jadi misalnya, apakah dari fotonya itu ada template mandatory? Jadi misalnya ada foto yang memang harus ada harus ada logonya kan, misalnya logo dari sekolahnya gitu. Nah, di foto yang pertama ini kan di bawah ada logonya yang memang ditempel di bagian bawah gitu ya. Kemudian di foto kedua ini nggak ada nama sekolahnya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tampilan fotonya, final outputnya. Jadi apakah logo dari sekolahnya itu harus tampil apa enggak ya. Jadi itu mandatori dan itu harus didiskus dengan si sekolahnya, pihak sekolah, supaya mereka tahu gitu kira-kira output yang akan mereka hasilkan seperti apa. Dari situ baru kita akan bicara tentang elemen estetiknya nih, dari segi background-nya, temanya gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan sebenarnya lebih banyak ke permainan kain gitu ya. Permainan kain kayak foto pertama ini kan lebih kain warna orange yang kemudian dilipat-lipat gitu ya. Kemudian yang kedua ada kain lagi, sini warna biru gitu, dan juga dengan aksesoris ornamen ini seperti daun-daun gitu. Nah, sebenarnya ada baiknya juga kita mungkin cari tema yang memang relate misalnya. Kalau memang ingin ada satu tematik, misalnya kan paling umum kalau aku lihat ada yang bikin kayak perpustakaan gitu ya, kayak isinya buku-buku gitu ya. Tapi apakah ini masih ngetren atau enggak, itu juga kan balik lagi nanti kembali ke selera ya. Masing-masing orang pasti punya selera yang berbeda-beda. Nah, kalau memang mau yang simple, ada kalanya juga memang bisa aja bermain kain seperti ini, atau bisa juga dengan latar dari sekolahnya. Jadi emang tidak begitu common ya kalau aku lihat di sini tuh punya foto kelulusan yang backgroundnya tuh hanya interior sekolah gitu ya. Tapi biasanya memang kayak definisi foto booth itu dibikin seolah-olah ada backgroundnya dengan tema-tema tertentu. Jadi sebenarnya tema ini sangat dibebaskan kepada fotografernya sih. Yang pasti mungkin tips dari aku kalau memang ingin ada background yang tematik gitu ya, mungkin harus diperhatikan juga apakah yang dimasukkan ke dalam frame yang akan kita foto itu apakah terlalu ramai atau enggak ya, distract atau enggak. Karena balik lagi, kalau terlalu banyak ornamen yang misalkan kayak foto yang di kedua ini, kalau buat aku hitungannya terlalu banyak ornamennya. Karena di sebelah kiri ada boneka dengan kursi, kemudian di sebelah kanan ada happy graduation yang menurutku juga lumayan rame. Di bagian belakang di sini juga ada pot juga gitu ya. Jadi coba dipikirkan backgroundnya yang mungkin tidak terlalu distract ya. Karena ketika background terlalu rame,
nanti dia akan ngebikin objek utamanya, si orangnya ini, anaknya ini, itu terganggu dengan background yang terlalu ramai. Jadi ada baiknya dipilih yang kira-kira cocok nih apa temanya, atau mungkin setiap graduation berbeda-beda temanya, itu juga sangat possible gitu. Dan di sini salah satu hal yang juga harus diperhatikan adalah mengenai color theory. Jadi kalau teman-teman di sini yang mungkin belum tahu tentang color theory, bisa cek di video saya di bawah ini pembahasan bagaimana sih caranya kita memilih warna-warna yang kira-kira enak dilihat di mata. Karena biasanya mata manusia itu cenderung lebih suka ngelihat yang lebih simpel, warna-warna yang secara alurnya tuh nyaman di mata gitu ya. Jadi bisa ditonton di sana, kira-kira kamu sukanya tuh dengan menggunakan tema warna seperti apa sih? Apakah yang monokrom, lalu atau misalkan kita pakai warna-warna lain, tetradik atau apa gitu ya. Dari situ teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu tips untuk kebutuhan backgroundnya ya, tema di belakangnya. Nah untuk kebutuhan settingan kamera, dengan setup seperti ini sebenarnya teman-teman pakai kamera entry level, lensa kit itu pun sudah lebih dari cukup gitu ya. Nah di sini teman-teman juga nggak perlu menggunakan aperture yang terlalu tinggi, karena di sini juga nggak ada kedalaman ruang yang harus dibicarakan terlalu banyak juga. Lalu biasanya kalau aku pakai flash, settingan paling basic tuh biasanya di f11, kemudian shutter speed-nya di 1/125 dengan ISO-nya sekitar 100 sampai 200. Tapi itu kalau kita menggunakan flash. Balik lagi, ketika kita udah melakukan setup seperti itu, biasanya kita juga harus nyesuaiin ya, kira-kira powernya itu mendukung nggak power dari lampunya. Karena kalau kita salah pasang powernya juga hasilnya mungkin bisa nggak maksimal. Jadi kalau kamu motret dengan menggunakan lampu studio atau flash, coba dipilih mau flashnya seperti apa powernya, karena kamera biasanya setupnya udah seperti itu aja, udah kayak ngelok lah buat di studio, kurang lebih ya kalau kita bicara yang basic. Nah, tapi power dari lighting itu yang harus kita pikirkan, apakah ditambah powernya atau jaraknya, karena kalau kita bicara lighting, bisa datang dari segi jarak, bisa segi power, itu bisa punya efek yang berbeda-beda juga. Dan yang kedua yang harus dipikirkan adalah tripod dan juga focal length. Jadi kalau teman-teman pakai tripodnya terlalu tinggi, lalu anak-anaknya juga kan nggak terlalu tinggi ya kalau anak-anak. Jadi kalau kita taruh kamera terlalu tinggi, kelihatannya kan jadi kayak kurcaci gitu, kelihatan kecil. Jadi harus sebisa mungkin eye level dengan talentnya. Jadi kalau talentnya lebih pendek, kamera kita juga harus diturunin. Lalu kemudian focal length menjadi satu hal yang penting. Jadi kalau teman-teman punya lensa kit, jangan dipasang di focal length yang paling lebar. Jadi misalkan teman-teman pakai focal length-nya 24 atau mungkin 16 gitu ya. Lalu kemudian dideketin, karena mungkin kadang-kadang di beberapa lokasi terlalu sempit. Lalu kemudian kita fotonya jadi dideketin ke talentnya. Nah, distorsi itu juga mengganggu. Biasanya aku menyarankan untuk memotret itu biasanya di sekitar 50 mili paling minim. Kalau teman-teman punya focal length yang lebih jauh, nah teman-teman bisa pakai mungkin di 85. Itu juga kembali ke lokasinya apakah mendukung atau tidak. Distorsi itu lumayan mengganggu ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar atau pernah nonton di video saya tentang distorsi, itu kelihatan banget ketika kita salah memilih focal length, hasil fotonya biasanya tidak maksimal. Lalu kemudian di sini untuk pekerjaan seperti ini memang foto anak-anak agak sulit ya. Kita bicara tentang make up artist. Aku sebenarnya tidak terlalu mendukung anak-anak untuk di make up sebenarnya. Tapi balik lagi, kadang-kadang kalau ada satu performance memang membutuhkan make up gitu ya. Kalau aku lebih suka anak-anak itu biarkan mereka menjadi anak-anak dengan make up yang sepantasnya saja. Jadi misalkan mungkin dia pakai kayak lip gloss aja, atau lip glossnya yang mungkin ada merahnya, tapi jangan kayak lipstick ibu-ibu yang merah banget gitu. Karena buat aku anak-anak yang harus kita lebih capture adalah natural dari ekspresinya mereka gitu, daripada make up-nya itu sendiri. Jadi menurut aku jangan terlalu terfokus mengenai make up ini harus tampil dengan anak-anak gitu. Jadi gak ada masalah kalau misalkan make up-nya ada dari beragam make up artist. Yang penting kita harus hati-hati juga kalau kita melihat satu buah kondisi di mana anak ini punya make up dan cukup tebal gitu ya. Kalau kita lightinginnya salah, itu feels-nya akan kelihatan tua banget anaknya gitu ya. Jadi ada kalanya lighting kita juga nggak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras ada kalanya mukanya jadi putih banget gitu, kayak nggak ada pori-pori sama sekali. Jadi ada kalanya juga lightingnya kita bikin lebih soft, lalu nggak perlu terlalu striking banget. Kita jangan yang kalau pakai
lighting itu jangan kosong gitu ya. Jadi kelihatan kan kalau lighting keras sama soft itu kelihatan dari bagian shadow-nya. Jadi kalau shadow-nya dia bayangannya keras banget, otomatis make up-nya juga semakin tajam lagi gitu. Nah, kalau buat aku gitu, jadi make up tuh sebenarnya bukan satu concern yang terlalu penting kalau untuk fotonya anak-anak. Kecuali kalau teman-teman mungkin wisudanya yang udah lebih dewasa ya. Misalkan memang wisuda kuliah gitu ya, mungkin make up itu bisa satu hal yang menarik. Dan buat aku sebenarnya balik lagi kita harus ngelihat satu buah foto ini yang lebih compact dan memorable gitu ya. Dan kalau kita menempatkan diri sebagai anaknya itu, kita berasa nanti kalau kita lihat lagi gitu, kita merasa bahwa oh dulu tuh gue sebahagia ini ya, sesenang ini gitu. Jadi fokusku as a photographer lebih concern ke ekspresinya dia saat itu. Dan buat motretin seseorang, potret itu memang harus ada yang bisa ngajak ngobrol anaknya. Jadi anaknya ini bisa tertawa lebih lepas gitu ya, dan terlihat memang happy banget ketika dia difoto dan dia ngerasain oh lulus tuh gue seseneng ini. Itu sih yang kalau menurut aku yang paling challenging ketika kita memotret satu buah momen wisuda, cenderung kaku, formal, dan lebih fokusnya lebih kayak bukan ke momentumnya tapi cuma sebatas ke penampilan dia aja. Jadi kalau mungkin teman-teman punya chance untuk menunjukkan kebahagiaan mereka, itu mungkin jadi satu hal yang bisa diingat sampai mereka udah tua gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu tips dari aku. Jadi yang pertama kamera menurut aku set di tripod dengan ketinggian yang pas, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kedua adalah focal length, jadi make sure menggunakan focal length minimum di 50 mm. Lalu kemudian untuk lighting teman-teman bisa menggunakan soft light supaya kelihatan lebih halus. Yang berikutnya adalah mengenai background. Pastikan background yang kamu set di sana tidak terlalu ramai, kemudian juga mengikuti color teori tertentu gitu ya. Dan juga di sini pastikan ketika kamu membuat satu buah foto, mandatorinya itu sudah didiskusikan dengan klien kamu, dengan pihak sekolahnya. Apakah nanti akan ditempel dalam bentuk grafis, atau memang masuk ke dalam properti di dalam foto kamu. Nah itu bisa ditentukan dan mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman dari video ini. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.